Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Selamat datang kembali di channel Peternak Pemula. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Dikarenakan banyak permintaan dari teman-teman untuk mereview dari kandang ternak ayamku, maka dalam kesempatan kali ini aku akan mereview kandang ayamku. Sebelum masuk ke pembahasan, aku mau bersih-bersih dulu ya teman-teman, supaya kandang ayamku ini nyaman dan enak dilihat gitu ya. Oke, baik teman-teman, sekarang saya akan tunjukkan ukuran daripada kandang ayamku ini ya. Nah teman-teman, dari ujung sini sampai ujung sana ini totalnya di 6 meter ya teman-teman, 6 meter dari ujung sini sampai ujung sini. Itu totalnya 2 meter setengah, 250 cm ya teman-teman. Nah sekarang ini dari pintu ini ke sini, pintunya saya kasih 50 cm kali 1,80 meter tingginya. Nah untuk area ram saya kasih di 1 meter ya teman-teman. Lalu bagian dari tiap bagian bagian dari kandang ini dari 6 meter itu saya kasih 4 ya, 1, 2, 3, 4. Saya kasih 4 sekat. Per sekatnya saya pakai di 1,5 meter. Jadi saya bagi rata, dari 6 meter itu saya bagi 4, per kamarnya itu di 1,5 meter. Nah untuk lebar ini dari sini ke sini itu di 2,10 meter ya, 2,10 meter. Lalu apa lagi ya? Nah untuk ukuran ini ke sini, dari sini ke sini itu saya kasih 35 cm. Dan ukuran dari setiap lubang ini saya kasih di 5 cm. Semuanya sama ya teman-teman. Untuk lantai sekarang, lantai dari sini ke sini kasih 80 cm ya. Nah dari sini ke sini itu saya kasih atapnya di 90 cm. Jadi ini pas tepat jatuhnya di sini. Lalu apa lagi ya? Kalau ada yang kelewat, nanti tanya aja ya teman-teman. Tanya aja di kolom komentar kalau ada yang kelewat. Oke, kita sekarang lihat ke belakang ya.
Oh iya, nah ini teman-teman. Nah, lebar dari tinggi maksudnya. Nah, tinggi dari ini ke bawah ke lantai ya, kita kasih di 20 cm ya, teman-teman. Nah, semuanya sama. Jadi itu sama. Saya kasih 20 cm dari lantai ke tempat pakan. Nah, dari situ ya, dari tempat pakan ini nih ke bawah lantai, saya kasih di 20 cm. Nah, ini penampakan dari samping, dari belakang ya. Dari belakang kandang saya. Nah, ini air minum saya gunakan Nivel. Saya kasih 3, ada yang 4 ya. 4 nivel dari setiap kamar ya. Saya kasih 4 nivelnya. Nah, ininya tandonnya saya pakai ember dari cat ya, bekas cat. Nah, untuk atap ya, atap asbes. Untuk atap, jadi tiap kamar kita kasih satu atap transparan. Jadi saya di pas tengah-tengahnya supaya 2 kamar itu bisa kena sinar matahari langsung berbarengan gitu loh. Maksudnya supaya irit, saya kasih atap transparannya hanya 1 untuk 2 kamar. Nah, itu juga sama, saya kasih 1 atap transparan untuk 2 kamar. Jadi supaya tidak terlalu banyak, karena supaya nggak terlalu panas gitu ya, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian untuk review kandang yang satu ini, kandang koloni untuk ayam kampung. Nah, sekarang tinggal satu lagi, saya akan review satu lagi kandang. Nah, ini teman-teman. Oke, baik teman-teman, sekarang saya akan review yang kandang satu lagi ini. Ini kandang ayam koloni aku yang satu lagi. Jadi untuk kandang ini dengan kandang yang satu lagi itu tidak terlalu banyak perbedaan ya, teman-teman. Cuman ada perbedaannya gitu. Nah, sekarang saya akan tunjukkan untuk spesifikasinya dari kandang ini ya. Untuk ukuran panjang dari sini sampai sana itu sama di 6 meter ya. Nah, untuk samping dari sini itu di 2,5 meter. Maaf, 2,10 meter ya, teman-teman. 2,10 meter. Nah, sekarang untuk tinggi. Nah, di sini bedanya ya, teman-teman. Di sini bedanya dengan yang kandang satu lagi. Kalau kandang yang itu ukurannya di tingginya 2,5 meter. Kalau yang ini di 3 meter ya. Saya kasih 3 meter dari lantai ya. Yang lantai ini ke atap itu di 3 meter.
Nah, lalu untuk ini ram ini, kalau yang kandang satunya lagi itu cuman 1 meter ya, ini ramnya, dan atasnya pakai bambu. Kalau ini saya kasih kawat semua, ya kawat harmonika. Jadi ini yang dipakai kawat itu total tingginya dari sini ke sana itu 2 meter. 2 meter pas ya. Nah, untuk pintu untuk pintu sama ini 50 cm, tingginya sekitar 180. Nah, sekarang dari ukuran dari sini ke sini itu di 1,5 meter, 150 cm ya, dan 10 cm, dan semua sama. Dari kamar 1, 2, 3, 4 itu sama ukurannya. Untuk panjangnya, untuk depannya maksudnya lebar, ke lebar muka 1,5 meter, ke belakangnya 2,10 meter ya, gitu ya teman-teman. Jadi sama semua, setiap kandang sama. Nah ini teman-teman, kandang yang ini juga aku pakai tandon dari bekas cat ya. Dan ini pipanya aku pakai yang 3/4 in ya. Semuanya pakai 3/4. Dan untuk sistem pengisiannya aku langsung pakai keran ya dari sini, dan dia nanti keluar airnya dari sini. Jadi saya nggak usah repot-repot angkat naik turun tandon ya. Jadi tandon turunnya ketika kita akan bersihkan dalamnya, dan itu pun kebanyakan saya bersihkannya langsung di dalam aja, gak usah diturunin gitu tandonnya. Di dalam kita cuci gitu loh. Oh iya teman-teman, nah ini untuk tempat pakan. Tempat pakan aku pakai pipa yang sudah jadi dari pabriknya, seperti ini, sudah terbelah ya. Jadi apa namanya, pinggir-pinggirnya ini sudah rapih ya. Jadi bukan satu pipa saya belah bagi dua, bukan. Jadi saya beli langsung udah jadi seperti ini. Pipa talang ya mungkin namanya. Nah ini tutupnya, tutup sampingnya aku pakai kayu, tapi bisa diputer, dibuka, supaya untuk memudahkan saya ketika membersihkannya. Nah ini teman-teman untuk kayu, ini jenisnya aku pakai Albasia ya kalau nggak salah, saya lupa lagi. Pokoknya sih kayu-kayu murah aja ya gitu. Saya lupa karena saya pesen langsung di tempat pemotongan kayu. Untuk ukurannya, untuk ukuran tiang kita pakai 8 kali 8 cm ukurannya. Sama semua. Ini juga, ini 8 kali 8 untuk khusus untuk tiang ya teman-teman. Nah untuk tengah-tengahnya, untuk ini usuk 5 berapa ya, 5 kali ya, pokoknya sekitar 5 kali 4 atau 5 kali 5. Kita campur, ada yang ukurannya 4 kali 4 ininya ketebalannya, ada yang 5 kali 4 ya. Pokoknya ini kita untuk kandang itu memaksimalkan yang ada. Kalau misalkan kita punya ya pakai aja yang ada.
kekurangannya baru kita beli gitu loh. Gitu. Jadi untuk ukuran kayu ya tidak seragam gitu. Kalau ada di kita yang sekiranya bisa dipakai, ya saya pakai. Kalau misalkan kurang ya saya beli gitu. Nah itu untuk atapnya. Atapnya kita pakai genteng. Kenapa saya pakai genteng? Karena memang kebetulan saya punya bekas gitu loh. Kebetulan ya saya ada. Nah makanya saya langsung pakai genteng. Kalau nggak ada ya pakai yang murah aja, pakai asbes ataupun apa gitu. Nah ini untuk yang kandang ini ya teman-teman. Nah sekarang untuk ini kandang ini juga sama. Pipa peralonnya saya langsung beli yang pipa talang yang sudah jadi saya nggak belah. Nah untuk pintu saya desainnya ini kan, untuk pintu desainnya jadi untuk 2 kamar yang tengah ini sengaja saya pintu itu di posisinya bersampingan di tengah, di samping ini ya, di tengah. Kalau yang itu kan di kiri, yang itu juga di samping kanannya. Nah kalau untuk yang ini saya pintu didempetin. Tujuannya saya itu untuk supaya si talang ini bisa tempat makan ya, tempat makan bisa panjang seperti ini gitu. Jadi nggak usah motong-motong lagi gitu. Itu tujuannya kenapa pintu saya dempetkan seperti ini. Nah, untuk kandang ini juga sama, saya modelnya seperti ini. Jadi pintunya yang 2 kamar ini saya dempetkan seperti ini. Tujuannya supaya si tempat pakan bisa langsung tempel untuk 2 kandang gitu loh. Jadi nggak usah motong-motong ya. Nah untuk ram galvanis ini, ram galvanis saya namanya kawat harmonika ya, kawat harmonika. Ini diameternya 5 cm untuk lubangnya. Untuk lubangnya diameter 5 cm. Kandang ini juga sama. Nah untuk kandang ini juga kayu ukurannya 8x8, tapi ini kebanyakan kayunya dari jenis kelapa. Nah kelapa, nah sisanya ada yang pakai albasia, tapi ini kebanyakan kelapa. Karena waktu itu pas kita mau bikin kandang di sini, kebetulan di sini kan banyak pohon kelapa yang saya tebang, jadi pohonnya saya manfaatkan, saya gunakan untuk bikin kandang. Begitu ya teman-teman. Nah untuk bambu juga kebetulan di sini ada di sampingnya, kita bambunya manfaatkan yang ada di sini. Untuk petarangan, nah petarangan saya pakai asepan ya, kalau di sini namanya buat apa, bikin nasi. Apa ya bahasa Indonesianya ini, pokoknya kayak gini lah. Pasti teman-teman juga tahu ini namanya di masing-masing wilayah, masing daerah tersendiri beda-beda namanya. Nah itu untuk petarangan yang ini saya buatkan seperti ini. Ntar saya buka dulu. Nah kebetulan ada yang ngelor. Nah petarangan seperti ini.
udah cukup kali ya teman-teman, review tentang kandang indukan atau kandang koloni ayam dari ayam kampungku. Semoga video ini bermanfaat dan bisa dapat dipahami. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, mohon maaf dari saya. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan di kolom komentar, nanti pasti akan saya jawab ya. Oh iya, untuk biaya ya teman-teman, nanti aku spill biayanya di next video ya. Berapa habisnya, biar gak terlalu kepanjangan ya videonya. Nanti dibuatkan lagi video saya untuk terkait biaya, karena banyak sekali ya teman-teman yang menanyakan terkait biaya. Oke, segitu aja video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Salam peternak, salam satu hobi, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.